Allah menolong orang-orang Quraisy yang akan diserang oleh tentara gajah yang dipimpin oleh Abraha. Dan apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib waktu itu sebagai tokoh pembesar Quraisy dibenarkan oleh Allah. Maka Abdul Muthalib ditolong oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib? Ketika tentara gajah itu datang, apa? Iya, bawa kambing, bawa sapi, bawa unta, kemana? Menyingkir ke pegunungan. Dengan mengatakan, ini yang punya kami, kambing-kambing ini punya kami, unta-unta ini punya kami. Kalau Ka'bah bukan punya kami, Ka'bah punya siapa? Ka'bah punya siapa? Ka'bah punya Allah, namanya juga Baitullah. Biarkan terserah yang punya, mau diapakan. Ini luar biasa. Ya, Abdul Muthalib yang tentu belum kedatangan dakwah dari Nabi SAW melakukan langkah yang tepat. Mana mungkin bisa berhadapan dengan tentara Abraha yang luar biasa. Kendaraannya bukan kuda lagi, bukan unta lagi, gajah. Ya, nggak dilawan. Coba, kalau yang jadi Abdul Muthalib itu orang-orang Hizbi, Haroki, anak muda hari ini. Lebih baik kita mati daripada Ka'bah dihancurkan. Lebih baik kita bersimbah darah daripada mereka menginjak-injak Palestina, Masjidil Aqsa. Mana lebih mulia? Ka'bah apa Masjidil Aqsa? Mana lebih mulia? Masjidil Aqsa apa Ka'bah? Ka'bah, jelas. Dua-duanya mulia. Ka'bah lebih mulia. Dibiarkan oleh Abdul Muthalib. Ditinggalkan oleh Nabi SAW, ditinggalkan. Istilah kita ya, lari menghindar ke Madinah. Kenapa? Tidak sanggup melawan kezaliman Abu Jahal, Abu Lahab. Lihat. Nabi mengajarkan kepada kita kaum muslimin untuk apa? Menerima keadaan. Realistis. Tidak seperti kaum Hizbin Harokiyin. Ya. Yahudi bawa senjata canggih luar biasa, kan memang dipasok oleh Amerika kan. Dilawan pakai ketapel. Pakai batu. Ya. Ini perang apa konyol? Ini konyol. Sekonyol-konyolnya. Nabi nggak konyol. Ya. Kalau Nabi konyol, Abu Bakar, Umar, kita siap mati ya. Kita lawan Abu Jahal, Abu Lahab. Nggak usah hijrah ke Madinah. Mati surga ini. Nah, Nabi nggak konyol. Ya, karena dakwah terus berlanjut harus. Maka Nabi berhijrah meninggalkan Makkah. Meninggalkan tempat yang paling mulia di muka bumi. Tidak ada tempat yang paling mulia semulia Masjidil Haram, Ka'bah, Makkah. Ditinggalkan oleh beliau. Ini dia. Ini pelajaran besar. Mengikuti Nabi, mencontoh Nabi SAW untuk menerima keadaan. Tidak seperti kaum Hizbin Harokiyin yang hanya bermodalkan semangat. Bukannya menyarankan bangsa Palestina untuk menahan diri, hijrah, malah diteriakin, ditepuk tangan, ayo terus lawan, ayo terus lawan. Ini kejam, ini sadis. Seolah mereka sedang memberikan semangat kepada anak kecil, krempeng, kurus, melawan Al-Guju 5 misalnya. Kita bilang, jangan takut nak, lawan terus, Allah bersama kita. Ya. Tanpa ilmu, hanya semangat. Akhirnya hancur. Disinilah kenapa para ulama tidak suka dengan Hamas. Dengan Hamas, kaum muslimin menderita di sana. Kaum muslimin tercabik-cabik gara-gara Hamas. Coba kalau Hamas nggak menyerang duluan. Ya korban kaum muslimin paling berapa sih? Ditampar sama tentara Yahudi, udah diem. Ya, di Masjidil Aqsa, ya paling 2-3.
Yang mati 2-3. Gara-gara Hamas menyerang duluan, sekarang berapa ratus yang meninggal. Kayak apa gedung-gedung hancur. Ya, Hamas enak-enak. Bahkan kalau antum tahu pemimpin Hamas luar biasa mewahnya. Dan justru ada di Qatar. Ini saya kira semua orang tahu. Ini gara-gara apa? Gara-gara mereka tanpa ilmu. Mestinya dengan ilmu. Kalau belum mampu lawan, sabar sebagaimana Nabi SAW. Sudah sering kita bahas bagaimana cara merangsang persatuan kaum muslimin, merangsang kemarahan pemimpin-pemimpin Islam. Agar pemimpin-pemimpin Islam itu bersatu, marah, lalu serempak, menyerang Yahudi. Ada caranya, sayang cara itu tidak. Padahal cara itu sudah diusulkan oleh Syekh Albani, beliau beristihad. Agar kaum muslimin hijrah, sebagaimana Nabi hijrah. Nabi meninggalkan Mekah, kaum muslimin Palestina meninggalkan Masjidil Aqsa. Ini bukan masalah, ini hal yang biasa. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari peperangan itu kami pergilirkan. Kadang kaum muslimin menang, kadang kalah. Kadang musuh Islam menang, kadang kalah. Kalau hari ini kaum muslimin kalah, ya akui sedang kalah. Susun kekuatan. Jangan apapun yang terjadi dilawan. Ya. Maka lihat, sudah berapa puluh tahun tidak ada tanda-tanda kemenangan kaum muslimin. Ya. Nah, lihat Abdul Muttalib. Abdul Muttalib membiarkan meninggalkan Ka'bah yang sebentar lagi akan diserang dan dihancurkan oleh tentara Abraha. Dengan mengatakan Ka'bah bukan milik kami. Yang milik kami kambing-kambing ini, unta-unta ini dibawa ke gunung-gunung itu. Antum tahu di Ka'bah itu kan yang paling bawah ya. Kiri kanan kan pergunungan. Yang mereka serang kan Ka'bah. Mereka tidak akan ke gunung-gunung itu. Gitu. Dan pertolongan Allah datang. Ya. Jadi begitu. Kalau kaum muslimin dizalimi oleh orang kafir enggak sanggup melawan, jangan takalluf, jangan dilawan, hijrah, nanti Allah akan tolong. Rasulullah juga begitu kan? Beliau tinggalkan Ka'bah, Mekah, tanah kelahiran beliau, kampung halaman beliau yang tentu beliau cintai. 8 tahun. 8 tahun kan sebentar sekali. 8 tahun cuma. 8 tahun yang lalu meninggalkan Makkah dengan segala kehinaan, sembunyi-sembunyi bersama Abu Bakar, sampai ngumpet di Gua Sur. Sekarang 8 tahun kemudian, gemetar Abu Sufyan. Gemetar orang-orang Quraisy itu ketika Rasul dan para sahabat datang ke Mekah. 8 tahun. Kan 8 hijrah kan? Futuh Mekah. Dikalahkannya Mekah itu. 8 tahun. Sekarang sudah berapa puluh tahun. Pertikaian antara kaum muslimin di Palestina dengan Yahudi. Masih belum ada tanda-tanda, justru kelihatan Yahudi semakin kuat. Kaum muslimin semakin terpuruk.